Wawancara apa? tentang PKN Pak. Oh iya ya. Oke Pak. Pertama ini Pak Arwan sebagai narasumbernya ya Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, gimana sih Pak nilai-nilai nasionalisme itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 dan kira-kira apa sih maknanya bagi bangsa Indonesia Pak? Maknanya bagi bahasa Indonesia, kita itu anti banget, kita itu menolak akan penjajahan ya. Iya Pak. Seperti yang terjadi di konflik Palestina ya, di Palestina tentang Israel kan, secara itu kan dia mencaplok tanahnya Palestina di sana Israel. Nah itu sebagai itu mesti dikatakan sebagai penjajahan. Nah kita sebagai bahasa Indonesia tertuang di UUD 1945, bukan dasar UUD 1945, kita itu menentang yang namanya penjajahan. Untuk peringkat kedua tuh kira-kira apa sih Pak Bapak perbedaan nasionalisme dan patriotisme itu kayak dalam beda bernegara yang diatur dalam UUD 1945? Oke, nasionalisme itu kita mencintai negara kita sendiri. Kita sangat menghormati negara kita, walaupun kita ada tinggal di luar, misalkan tinggal di daerah di Amerika atau di Eropa, walaupun kita bekerja atau tinggal di sana, kita tetap masih warga negara Indonesia. Kita harus memiliki nasionalisme juga di sana. Nah, sedangkan untuk patriotisme menurut saya itu kita membela tanah air kita, seperti misalkan mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat umum, itu menurut saya bagian dari patriotisme berbangsa dan bernegara. Lalu menurut Bapak nih Pak, gimana sih kayak UUD 1945 ini sebagai konstitusi negara, yaitu kayak sumber hukum gitu, mencerminkan supaya masyarakat itu tetap mengikuti aturannya gitu Pak dalam kehidupan bernegara gitu Pak. Nah, jadi itu apakah ada kaitannya dengan nasionalisme dan patriotisme Pak? Kaitannya dengan nasionalisme kita ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, kayak berhukum juga kan konstitusi negara. Berhukum. Ya, sumber hukum dari UUD 1945. Bagaimana sebagai UUD 1945 itu sebagai dasar negara ya, sumber dari dasar negara ya untuk menjalankan konstitusi negara. Lalu untuk yang keempat, kenapa sih Pak UUD 1945 itu kayak menekan pentingnya penghormatan terhadap lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila Pak, sebagai bentuk dari nasionalisme? Karena Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia ya. Pertama, Tuhan Yang Maha Esa, kita di sini sebagai masyarakat, walaupun apapun itu agamanya, kita tetap mempunyai Tuhan, kita berpegang pada Tuhan. Terus kita berlaku adil, bergotong royong, bermusyawarah, dan mensejahterakan umum. Lalu kan kita tahu Pak, dulu itu orang Indonesia itu memiliki sikap patriotik yang begitu besar Pak. Itu gimana sih Pak? Gimana caranya sikap patriotik itu kayak mempengaruhi nilai-nilai yang tergantung di UUD 1945 Pak? Itu gimana cara mempengaruhi? Yang pertama, intinya kita belajar sejarah tentang pahlawan-pahlawan kita. Kenapa mereka jiwa patriotismenya itu sangat tinggi sekali. Kita mempelajari hal-hal tersebut, kita contoh nilai-nilai yang dia pegang, dan kita di zaman sekarang ini kita ambil nilai-nilai luhur yang mereka bawa sebagai patriotisme di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan globalisasi ini kayak di era digital gitu Pak, kan kayak gadget-gadget juga males gitu Pak, males kayak belajar gitu. Gimana sih Pak UUD 1945 itu kayak tetap jadi landasan kuat gitu Pak, yang mendukung nasionalisme dan patriotisme gitu Pak?
Walaupun terjadi globalisasi, kita tetap terbuka ya dengan perubahan zaman, dengan globalisasi. Tapi kita juga tidak meninggalkan apa yang Bapak bangsa kita ajarkan. Kita harus tetap berpegang teguh itu, karena UUD 1945 itu yang buat Bapak bangsa kita seperti Soekarno-Hatta, masih banyak lagi, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir. Nah, kita harus tetap sering-sering membaca sejarah-sejarah beliau. Kita teladani agar kita walaupun di era sekarang ini kita tetap mempunyai jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Lalu untuk yang target nih Pak, dalam konteks UU 12 tahun 2011 yang mengatur tentang perundang-undangan yang dibuat itu, kayak ada tingkat-tingkatnya gitu Pak. Lalu gimana sih Pak hukum yang dibuat dalam peraturan UUD 1945 itu kayak dapat memperkuat rasa bangga dan cinta tanah air gitu Pak? Tadi ya. Jadi ya Pak, kan UU 12 tahun 2011 kan mengatur peraturan kayak perpu kepres gitu Pak. Lalu kayak gimana sih Pak kayak UUD 1945 itu kayak bisa mempengaruhinya gitu Pak, yang memperkuat masyarakat itu untuk taat gitu Pak? Oke. Jadi kita kembali lagi ya, kita memahami lagi UUD 1945 itu sebagai dasar landasan hukum negara kita. Kita pahami dari sana. Nah, setelah kita udah tahu pahamin UUD 45, kita ingin membuat hukum-hukum sebagai landasan yang baru itu, ya tetap mengacu dari UUD 1945, tapi kita menyesuaikan dengan zaman yang sekarang ini. Ya sudah Pak, sudah selesai Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama.